استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisanih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, sesepuh dan sesepuh yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati jajaran pengurus takbir masjid Sunan Ampel Surabaya yang saya hormati, hadirin wal hadirat muslimin wa muslimat rahimakumullah. Mari kita mulai, kita buka bersama pertemuan kita pada malam hari ini dengan Ummul Quran, dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi. Khusus adalah Roy Sayyidina wa Sanadina wa Abdatina wa Abdalina wa Abdul Ghafar Sayyidi Syahma bin Muhammad Yanurdi Azwaji wa Duriyati wa Muqaddami wa Muhammad Jamil Mawasib illa Ruhi Radin Rahman Rahmatullah bila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amanina wa amatina wa walina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab tahrimul ghibah. Hadis ke-13 dari bab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin ridha Allah anhu saking Abi Hurairah diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala ngendika sapa Rasulullah bertanya pada sahabat, atadruna mal ghibat, atadruna ono to padha ngawruhi sapa sira kabeh sahabat mal ghibatu utawi apa al ghibatu ghibah. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ngerti kamu kalian, ngertikah kalian apa ghibah itu, apa ngerasani itu, apa menggunjing itu? Qalu moko padha jawab sapa sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah utawi Allah wa Rasulullah utusan Allah iku a'lamu iku luwih ngawruhi sapa Allah wa Rasul.
Qala Nabi Rasulullah, ghibah iku mau dikruka ahoka bima yakrahu. Dikruka oleh nutur nyebut tisira ahoka ing konco sira ing dulur sira bima kelawan barang yakrahu kang ora seneng atau kang sengit sapa ahoka. Kata Nabi bahwa ghibah itu nyebut bercerita menyebutkan tentang sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang dirasani itu. Kila maka terucapakan atau sahabat bertanya, afaraita in kana fi akhi ma aqulu, afaraita ana qawlu sapa sira in kana ana fi akhi ma aqulu. Fi akhi iku tetep ing dalam dulur ingsun kanca ingsun ma utawi ma aku kang maca sapa ingsun ing ma. Ditanya oleh sahabat, kalau memang kenyataan ya Rasul, kenyataannya memang begitu, orangnya hitam, orangnya pincang. Apa kalau memang kenyataan seperti itu gimana ya Rasul? Olah Nabi jawab, in kana fihi ma taqulu faqad antabtahu. In kana lamun ono fihi ing dalam dzikru ahoka ma apa barang taqulu kang ngucap sapa sira faqad antabtahu, muga teman-teman ngrasani sapa sira ing akhika. Kalau ternyata yang dibicarakan memang sebenarnya seperti itu, tapi kejelekannya, aibnya diceritakan. Kalau kenyataan seperti itu, umpama ada orangnya pincang, orangnya apa namanya, diceritakan bahwa orangnya hitam, pendek, itu termasuk kekurangan yang ada pada dirinya. Memang kenyataannya betul seperti itu. Kalau memang betul kenyataan seperti itu, berarti dia ghibah. Sebaliknya, wa illam yakun bilam orang fihi iku tetep ing dalem akhika mau dari barang takul kamu ucap sapa sira ing ma bakal tahu muka teman-teman fitnah gaya fitnah sapa sira. Kalau memang kenyataannya iya berarti ghibah. Kalau tidak sebenarnya tapi dibilang begitu, maka ya fitnah. Kalau kenyataannya memang seperti itu, maka namanya ghibah. Tapi kalau ternyata enggak yang sebenarnya tapi dibuat-buat, berarti dia telah memfitnah temannya itu. Rawahu ceritakan hadis sebuah Muslim sahabat Muslim. Jadi seperti yang disampaikan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ghibah itu sepertinya nikmat sekali, sepertinya. Kenapa? Ngerasani tonggo, ngerasani dulur, ngerasani teman itu kok rasanya seperti lezat, sepertinya nikmat. Kenapa? Karena yang dibicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, seakan-akan dirinya lebih benar daripada yang diceritakan. Kalau orang sungguhan, cocoklah mau ada yang cocok mungkin ngerasa pancene iyo, itu berarti ngerasa. Tapi kalau enggak dibilang iya, berarti dia telah memfitnah orang lain atau temannya. Dan dosanya besar sekali. Paling gampang dilakukan adalah dosa ngerasa itu. Sudah dijelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Hadis keempat, wa an Abi Bakrah, lan diriwayatkan saking Abi Bakrah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhani sapa Allah aku saking Abi Bakrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala indiko sapa
fi khutbatihi ing dalam khutbah Nabi yauman maghrib ing dalam dinane hari raya bimina ing dalam tempat namanya Mina fi hujatil wada'i saat haji wada. Setelah itu Nabi Muhammad sudah meninggal dan tidak haji lagi, maka dikatakan haji wada. Dalam khutbah pada hari raya itu Rasulullah menyampaikan inna dima'akum setuhuli biro-biro geti siro kabeh wa amwalakum lan biro-biro arto siro kabeh wa aradakum lan setulan biro-biro kewirangan siro kabeh haramun iku haram alaikum ing atas sira kabeh kahurmati yaumikum hadza kaya dene harame ing dalem dina sira kabeh hadza kang iki fi sahrikum hadza ing dalem taun ing dalem bulan sira kabeh hadza kang iki fi baladikum ing dalem negara sira kabeh hadza kang iki yakni pada hari raya pada bulan Dzulhijjah pada negara sira kabeh artinya yang dalam tanah Mekah. Jadi urusan darah ini haram bagi orang lain, artinya sampai melukai itu darahnya dilindungi. Wa amwalakum dan harta-hartanya haram tanpa hak seperti jual beli itu boleh, tapi kalau diambil tanpa seizin dan sebagainya itu namanya harta-harta kita haram bagi orang lain, dan kehormatan kita pun juga haram. Artinya apabila orang mengganggu kehormatan orang lain, mencaci dan sebagainya, maka kata Nabi haramun alaikum haram kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya pada hari ini Fisahrikum hadza pada bulan ini, bulan Dzulhijjah, maksudnya fi baladikum hadza, di dalam tanah Mekah. Ala hal ballautu, ala ini ono to wis tau nyampe akan sapa sapa ingsun. Begitu itu pernahkah saya menyampaikan? Kalau dijawab bala ya Rasulullah. Jadi bukan hanya terakhir itu ucapan inna dima'akum itu, tapi sudah berkali-kali dipesan oleh Rasulullah bahwa darah, harta, kewirangan, kehormatan itu haram bagi orang lain, sebagaimana haramnya pada hari itu. Haji Akbar atau Haji Wada, saat itu terakhir Nabi tidak melakukan ibadah haji karena selanjutnya Rasulullah hidupnya tidak sampai pada bulan Dzulhijjah, maka dikatakan haji wada. Maka pada saat itu banyak hal-hal yang aneh, hal-hal yang janggal menurut perhitungan kita, diantaranya sahabat Ukasyah itu yang menuntut balas mencambuk Rasulullah. Turunnya ayat lagi al-yawma akmaltu lakum dinakum, turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal bukan ayat surah Al-Fat, dan pesan-pesan Nabi yang terakhir disampaikan pada saat itu, karena setelah itu Nabi Muhammad meninggalkan sahabat-sahabat dalam artian meninggal dunia. Sudah disampaikan oleh Nabi hal-hal yang persemong, katanya orang persemong itu nyindir, artinya bahwa kalau orang yang tajam pemahamannya, pidato itu melambangkan pidato terakhir. Di antaranya Nabi menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama kita kalian atau kalian semua sudah disempurnakan. Berarti kalau sudah agama yang menjadi tugas dari Rasulullah untuk disempurnakan ternyata sudah sempurna, Nabi selaku orang yang diutus, maka utusan itu akan pulang.
Itu sudah disindir tapi banyak yang tidak paham. Jadi kembali ini garis bawahnya adalah wa'aradukum, kehormatan kita semua, kewirangan kita artinya tidak boleh diganggu dalam artian dengan digibah, dirasani, digunjing, disebut, dibalik ketika tidak adanya diceritakan pada orang lain. Hadis yang ke-15, orang Aisyah diriwayatkan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang terakhir. Sayyidah Aisyah meninggal oleh Nabi, beliau Sayyidah Aisyah saat umur 18 tahun Nabi Muhammad meninggal. Sayyidah Aisyah itu masih 18 tahun, Bapak Ibu, orang perempuan umur 18 tahun ditinggal mati oleh suaminya, ya diantaranya Sayyidah Aisyah. Qalat nalika sama Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu wa'tam sama Aisyah lin Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah kada wa kada. Qala ba'durwat ta'ni qasiratun wa qala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatku. Ringkasnya gini, saya tidak akan menyebut namanya karena ini bab ghibah. Ada seorang perempuan bilang kepada Nabi Muhammad SAW, Sofiyah itu istri Nabi. Dibilang oleh orang lain, yang mana istri Nabi yang mana? Itu loh, sing pendek wong itu. Yang dimaksud adalah Siti Sofiyah. Sing kada orangnya pendek, lumut pendek. Dibilang ke Rasulullah, ditegur oleh Nabi, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatku. Kamu telah mengucapkan satu kalimat di mana kalimat itu andai kata dicampur dengan air selaut seluruh dunia ini, maka ternyata kalimat sing jelek kaya mamiku dapat mewarnai laut atau air laut sak donya iki. Apa maksudnya? Mempengaruhi air laut itu bisa menjadi basi, bau, dengan kata-kata kaya apa wonge iki lho, wonge ndek, ngomong ndek memang kenyataannya orangnya ya ndek banyak. Dan untuk menyifati kesulitan bagaimana? Sofia ya kada wa kada, maksudnya itu takni kosirotan. Orangnya pendek, ngomong gitu toh, orangnya pendek, ngomong toh. Memang panceni orangnya pendek, dibilang pendek. Maka Nabi mengatakan kulti, lapor kulti kalimat, engkau telah berucap satu kalimat. Lau muzidat bima'il bahri, andai kata satu kalimat dicampur dengan air selaut, air laut sak dunia ini, lamazajat guru, saya kalimat yang mencaci orang lain pendek itu bisa mempengaruhi warna rasa dari laut sak dunia itu, saking jeleknya ngerasani. Satu kalimat saja ya, kalau duduk sampai 3 jam ngerasani, pindah lagi. Kalau dicampur dengan air laut, niscaya laut akan menjadi hitam gelap warnanya, dipengaruhi oleh kalimat-kalimat tentang kejelekan orang lain. Jadi saking elek ngerasani tonggo, saking elek ngerasani orang lain, hanya bilang pendek orangnya. Itu kata Nabi, satu kalimat ngomong pendek itu adalah kejelekan orang lain. Jadi
Orang yang pendek dibilang pendek pasti tidak mau, Pak. Orang hitam dibilang hitam pasti tidak mau. Orang yang kurus dibilang kurus pasti tidak mau, karena itu adalah aib. Nah, satu kalimat itu dinyatakan oleh Nabi sama dengan ngerasani wong. Ngerasani wong sak kalimat. Sing pendek itu. Ngomong pendek tok niku, andaikan kalimat pendek niku dicampur dengan laut, dengan air laut maksudnya, maka satu kalimat pendek, ngomong wedok pendek itu dicampur dengan air satu laut, sak dunia ini, maka kata-kata itu dapat mempengaruhi, bisa merubah basinnya, baunya kalimat itu dapat mempengaruhi terhadap laut sak dunia ini. Saking elek ngerasani. Sekali lagi kalau ngerasani bisa setengah jam, berapa kalimat yang diucapkan campur ke air laut, bukan hanya mempengaruhi, tapi bisa jadi air laut itu bisa gelap hitam. Saking ngerasani tonggo, ngerasani wong, membicarakan tentang kejelekan orang lain. Kadang orang ngerasani dua orang, undang-undang wong sing lewat. Ono posisi kok dek serius, ini tak kandani. Lelur, ada lewat lagi. Pokoknya sini tak kandani. Musuh dan lain sebagainya. Itu satu kalimat saja, andaikan dicampur dengan air laut, maka akan mempengaruhi baunya, basinnya. Jadi bisa berubah, air laut itu bisa menjadi basin. Artinya begitu besarnya dosa orang yang ngerasani orang lain. Kalau ingin diampuni Bapak Ibu, kan syaratnya taubat itu ada 4. 1, menyesal. 2, mencabut aktivitasnya. 3, memisahkan diri. Kemudian yang keempat, yang ketiga, niat tidak mengulang kembali. Apabila ada hubungan dengan sesama manusia, hakul adami, tambah 1, minta maaf pada yang bersangkutan. Semuanya Pak ya, saya tempoh hari terlanjur ngerasani sampean tentang hal itu, mohon maaf. Sami-sami ya sudah, selesai itu. Tapi kalau orangnya yang diminta maaf itu gak gelem memaafkan, ya betul. Apalagi sing dirasani sudah meninggal dunia. Makanya Nabi menyatakan dzikru sayyi'atil masjid mayyit, jangan pernah menceritakan tentang kejelekan mayit, karena mayitnya sudah meninggal tapi hakul adaminya masih berjalan. Kalau punya orang yang sudah meninggal diceritakan, oh iya ibu nantong-tonggo itu mau minta maaf kepada siapa? Orang yang sudah meninggal. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi, jangan menceritakan kejelekan orang yang sudah meninggal. Sebut aja, ceritakan saja kebaikan. Dulu itu pinter, orang kerja bakti di kampung paling awal, gitu aja. Tapi kadang-kadang diberi api, orang nguci ngeleng-ngeleng orang api, orang barang-barang dikoba itu. Kadang-kadang di balik itu tak sengaja, kadang-kadang terjadi ngerasani tonggo. Qalat ngendika sapa Aisyah, wa hakaita lahu insanan faqala, wa hakaitu lan nyeritakan sapa sallallahu maring Nabi insanan ing manungsa. Faqala maka ngandika sapa Nabi, ma uhibbu anni hakaitu insana wa innali kada wa kada, wa innali kada wa kada. Ma uhibbu, ora seneng sapa ingsun anni ingsun iku hakaitu nyeritakan sapa ingsun insanan ing wong liya, wa innali kada wa kada, karena sedulur iku tetep kudu ingsun kada wa kada utawi mengkono.
Kata Nabi, saya nggak suka menceritakan orang lain karena saya pun juga sama-sama punya kekurangan, sama-sama punya salah. Nabi loh bilang begitu. Saya nggak suka menceritakan orang lain kepada yang sesamanya karena fa innali kada wa kada, karena saya juga punya kekurangan yang sama. Padahal Nabi, apalagi kita, Nabi Muhammad mengaku sama-sama menungso, sama-sama mungkin salah. Nabi menggambarkan, memberikan contoh kepada kita, saya tidak suka menceritakan pada orang lain karena fa innali kada wa kada, karena saya pun juga sama dengan mereka, mungkin salah, mungkin berdosa dan lain sebagainya. Itu contoh Nabi kepada kita semua bahwa kita memang dilarang untuk membincangkan orang lain. Ada cerita Bapak Ibu, seorang ngerasani uang, ternyata sing dirasani no ngarepe. Iya jangan sing dirasani no ngarepe. Gak merasa bahwa yang berbuat seorang selain orang itu. Ceritakan. Maka ditegur oleh keluarganya, oh pokok sing disampaikan ngomong, nek narap disampaikan gitu. Jadi terlepas itu mendengar atau tidak, maka ngerasa itu atau membicarakan seorang di hadapannya menggunakan bahasa yang tidak dia pahami. Umpama ada orang dirasanya dengan bahasa Jawa, orang yang dirasanya tidak ngerti bahasa Jawa, itu termasuk riba walaupun di depan mukanya. Atau sebaliknya, ada orang Jawa gak ngerti bahasa Madura, dirasanya menggunakan bahasa Madura, dia gak ngerti. Itu juga sama menyebut kesalahannya walaupun di hadapannya termasuk riba yang dilakukan. Wa mana mazajathu, maksudnya mencampur satu kalimat dengan air laut, ay khalatathu mukhalatan, mencampur air, mencampur satu kalimat ngerasanya itu mukhalatan, dengan pencampuran yataghayyuru biha ta'muhu, yang dapat merubah rasanya air laut walaupun cuma satu kalimat ngerasani dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah rasanya sebab satu kalimat. Berarti kan dahsyat, karena katanya lebih luas lautnya daripada buminya. Lautnya lebih luas dan kedalaman sekian meter ke bawah, itu dicampur dengan satu kalimat ngerasani, itu bisa berubah rasanya. Kita goyo biha ta'muhu, rasanya laut itu bisa berubah. Ya mungkin kalau semua asin bisa berubah, aurihu, baunya berubah. Kenapa? Disiddatin liha biha, karena saking sangatnya basinnya kalimat ngerasani. Nah, orang dibilang pendek itu loh, hal kalimat pendek dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah rasanya, warnanya juga berubah. Kenapa? Saking saking sangatnya ambuni atau baunya kalimat ngerasani itu. Nemang berarti. Wahada min ablagi zawajiri, dan ini ada termasuk paling tingginya dosa anil ibadi, tentang riba. Bapak Ibu, mungkin kebiasaan seperti ini kalau memang sudah terlanjur, mungkin kita berusaha untuk menghilangkan kebiasaan menceritakan kejelekan orang lain. Kalau nggak mungkin seketika, mungkin sedikit demi sedikit menahan diri, paling tidak untuk tidak bergabung dengan orang yang suka ngerasani. Ya mohon maaf, nggak laki-laki, nggak perempuan, kadang-kadang memang asik kalau menceritakan kesalahan orang lain. Jadi Nabi memberikan gambaran satu kalimat saja sanggup mewarnai
membuat air laut itu bisa bersih, berbau bangkai istilahnya, gara-gara satu kalimat ngerasa lewo. Kalau begitu kan berarti saking elei, saking barunya kalimat ngerasa lewo. Memang mangkel orang pancen. Oh pancen iya, pancen iya itu namanya riba. Kalau enggak dibilang dibuat-buat berarti kan fitnah. Semoga kita hari demi hari semakin berkurang sama ngerasa lewo itu. Ini memang kadang-kadang nggak ngerasa Bapak ya. Apa ya, makanan harian katanya. Hadis ke-16 wa an Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa sahabat Anas ing ngendikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urijabi ing dalam samansane urijaden mogahaken bi kelawan ingsun dimi'rajkan. Kata Nabi, ketika saya dimi'rajkan ke langit, maratu liwatan sapa ingsun bi kaumin kelawan sak kaum, lahum iku tetep kedue kaum akfarul kuku tangan. Nabi diperlihatkan oleh Allah saat diantar oleh malaikat Jibril di dalam tempat mi'raj itu di atas langit tentunya. Gambaran melihat kaum kukunya panjang, min nuhasin dari tembaga. Kukunya bukan kuku seperti ini, kukunya dari tembaga. Yang misuna wujuhau yang garuk ngerauk wujuhau wajah dewe wasujuhau dan dada-dadanya. Karena kukunya bukan kuku biasa tapi dari tembaga, panjang tajam dikerau. Fakultu mukotakon sampai Nabi tanya pada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa malaikat Jibril? Kok dia punya kuku sendiri dikerau dewi, mukanya dadanya disobek-sobek dengan kukunya itu. Qala Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas, mereka adalah orang-orang yang suka makan daging dulure dewe. Apa yang maksud makan daging? Di muka atau di Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang ngerasa neomulia itu bisa makan dengan memakan dagingnya dulure, makan dagingnya temannya, makan daging orang lain yang dibincangkan, yang diribahi itu. Berarti nanti, alhamdulillah ya Allah, orang-orang yang suka ngerasa wow di neraka, dia nyobek-nyobek wajahnya sendiri, nyobek-nyobek dengan kuku yang dari tembaga itu dada-dadanya sendiri, dan seterusnya bertahun-tahun dengan cara itu sambil menjerit karena memang masih merasakan sakit. Dikaruk lagi dadanya, wajahnya terus berulang sambil menjerit kesakitan. Wa yaqauna fi aradihim, dan mereka itu yang mengganggu terhadap kehormatan orang lain dengan dirasani, dengan diribai, maka nanti siksanya memang diperlihatkan saat mi'raj, tapi itu gambar nanti di dalam neraka seperti orang-orang seperti itu. Artinya orang yang suka ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain di balik mereka, maka nanti siksaannya adalah dikerau sendiri, digaruk sendiri sampai mukanya hancur, berdarah, dadanya juga dicabik-cabik sendiri. Ketika dagingnya hilang, kulitnya hilang, badarna juludan ghairaha, kemudian aku ganti dengan kulit yang lain yang baru lagi, dicabik lagi, dicaruk lagi, seperti itu. Jadi kalau sudah kulitnya hancur, badarna juludan ghairaha, diganti dengan kulit-kulit yang baru, dicabik lagi, ganti lagi, dan seterusnya. Bertahun-tahun, berapa lama? Bergantung terhadap berapa sering ngerasa lewo.
Anjuran Nabi, Bapak Ibu, ketika ada temannya yang bicara itu, sampean atau kita harus uskah, ojo muliani ai. Jadi kita harus pandai melarang, artinya ngelarang orang lain. Uskah, ojo muliani ai ngomong. Itu Nabi memang menganjurkan untuk kalau memang terpaksa dan seterusnya, maka kita selanjutnya langkah kedua adalah memisah, artinya meninggalkan tempat itu biar enggak katut rasanya. Ya harus tidak usah ngomong itu lah, bicara lain aja. Kalau masih ya tinggalkan saja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu mugi-mugi ridho Allah saking Abi Hurairah. Jawatan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nabika sallallahu alaihi wasallam ing mengendikan kullul muslimi ala muslimi haram. Kullul muslimi utawi sekabehane wong muslim ala muslimi ing atase wong muslim kang liya haramun adalah haram. Apa sing haram? Demu darahnya haram. Irduhu kewirangane haram, artinya kehormatan atau harga dirinya juga haram. Jangan diganggu, jangan dirusak harga diri orang lain karena Nabi haram. Wa maluhu, hartanya juga hartanya orang lain itu boleh dimiliki dengan cara syariat. Kalau digunakan dan dimiliki hartanya orang lain bukan dengan syariat, ya tidak boleh. Seperti apa hartanya orang lain bisa dikuasai dengan jalan syariat? Jual beli, nah, ini namanya ajaran bahwa kita bisa memiliki hartanya orang lain dengan ajaran aturan syariat, artinya dengan cara jual beli, dengan sewa menyewa, itu namanya mendapat dan meraih, memperoleh hartanya orang lain, tapi dengan cara yang diatur oleh. Kalau tidak diatur oleh agama, seperti dicuri, diakal-akali, dikendam dan lain sebagainya, itu namanya memiliki atau meraih, memperoleh hartanya orang lain bukan dengan cara yang diatur. Boleh sebetulnya memiliki hartanya orang lain, tapi harus dengan cara yang diajarkan. Seperti tadi, jual beli atau hibah atau diberikan atau warisan. Dengan cara diwaris itu namanya miliknya orang lain, dimiliki orang lain. Jadi hartanya, darahnya, kehormatannya pun juga diharamkan untuk dilukai, untuk dicederai atau untuk dibikin malu. Berikutnya beda bab tapi kelanjutan, yaitu babu tahrimi sama il-ghibati, bab iki menerangkan keharamane ngrungokno al-ghibah, haramnya mendengarkan ghibah. Ghibah itu yang dosa bukan hanya yang berbuat, yang ikut mendengarkan pun juga sama dosanya, tidak ada bedanya. Wa amriman lan merintah wa sami akan krungu sapa man ghibatan muharramatan, ghibah yang diharamkan, biroddiha dengan menolaknya, artinya melarangnya, wal ingkari dan mengingkari ala qailiha, atas wong kang ngucap ghibah wis ojo ngomong itu di antara yang tadi. Wa in ajaza aw lam yaqbal minhu, apabila dia tidak mampu melarang orang atau temannya yang sedang menghibah, aw lam yaqbal atau tetap tidak menerima, apa kata Nabi? Faroko dalikal majlisa, maka orang itu dianjurkan untuk meninggalkan tempat itu biar nggak ikut ngerasani, biar nggak ikut mendengarkan, walaupun tidak ikut membicarakan, hanya dengar dari jauhnya, dari dekatnya mendengar, tapi hatinya setuju dengan sejalan dengan mereka, maka kita tetap dapat dosa daripada ghibah atau ngerasa. Jadi sekali lagi memang gampang terjadi yang namanya ghibah. Kadang-kadang tidak bisa terkendali. Bapak Ibu, ghibah itu boleh, ada yang boleh. Contoh, seorang kiai
yang punya pondok pesantren ada kasus di mana, dipanggil lah, ya mau tentang hal itu, maka orang yang melaporkan itu akan menceritakan tentang kejelekan anak itu. Ini ya dia ngambil barang di lemari temannya, ini begini. Itu namanya aslinya ghibah itu. Aslinya itu adalah ngerasanya orang, tapi karena dia itu untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan masalah itu, maka ngerasanya itu yang memenuhi sakit, asal boleh. Kenapa? Karena memang untuk untuk menyelesaikan biar tidak mengulangi kembali, kalau memang harus mengganti biar diganti, dan tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa menyebut hal-hal yang terjadi seperti itu tadi. Jadi ada memang beberapa hal atau untuk islah, untuk memperbaiki, untuk mendamaikan, maka salah satunya dikorek, ditanyakan apa masalahnya, bla. Tentunya pasti menceritakan kejelekan orang lain, ngomongnya Pak RT, Pak RW, atau pimpinan, itu bisa terjadi. Ngerasani muridnya, namanya seorang guru, ngerasani muridnya, oh ini suka begini, itu boleh menceritakan, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting sudah selesai disampaikan tentang kesalahannya, udah nanti bapak ibu guru atau kiainya atau siapa itu akan mendamaikan atau mengisahkan. Dan ghibah yang semacam itu masih diperbolehkan kalau tujuannya lil islah, untuk mendamaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada ghibah selanjutnya. Ya, enggak apa-apa, kita baca aja nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua dan anak-anak kita, istri suami kita, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan andaikan ada penyakit di tubuh kita bersama dan keluarga kita, anak-anak kita, semoga diangkat penyakit itu menjadi lebih sehat kembali. Tujuannya tidak lain adalah untuk kesempurnaan ibadah. Hingga dengan kesehatan itu kita bisa beribadah dengan maksimal. Mudah-mudahan salah dan dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kebiasaan, saya tidak menuduh, kebiasaan ghibah itu dapat terkurangi sedikit demi sedikit sehingga tidak mau sama sekali tentang ghibah. Amin, amin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul ummah, pertolongan yang agung nanti dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.